Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Yahoo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, sebagai peserta kegiatan pengimbasan modul 1.4 pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentase kami tentang pengimbasan modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Sehingga nanti Bapak Ibu kita berharap melalui kegiatan ini kita akan memiliki satu pemahaman bersama dalam menyusun dan menerapkan kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah kita sebagai salah satu langkah untuk dapat menciptakan anak-anak kita yang memiliki karakter dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan budaya positif di sekolah yakni kegiatan yang memiliki nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada peserta didik dengan tujuan agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu adalah merupakan benih yang disemaikan di sebuah lahan, sedangkan kita sebagai guru merupakan petani yang memiliki tugas untuk merawat, menjaga, dan memelihara daripada benih-benih itu, sehingga nantinya diharapkan benih yang telah kita tanam atau kita semaikan dapat berkembang dengan baik, berbuah, dan tentunya akan dapat menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keuntungan untuk semua orang. Kegiatan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik sudah kita lakukan di lingkungan sekolah kita, seperti kegiatan 3S yang sering kita lakukan di setiap pagi dengan melakukan senyum, sapa, dan salam di pintu gerbang sekolah kita. Di sisi lain juga, yakni kegiatan literasi setiap pagi, dan selanjutnya kegiatan ibadah sebelum dan sesudah pelaksanaan KBM maupun kegiatan bina iman, baik bina iman Kristen maupun bina iman Islam. Pada kegiatan budaya positif ini Bapak Ibu, ada 6 hal yang harus kita pahami bersama agar kegiatan budaya positif ini dapat tumbuh dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah kita. Yakni yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita bahas satu persatu, yakni memahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini Bapak Ibu kita sebagai guru merasa memiliki kewajiban untuk mengontrol perilaku murid agar mereka memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara penanaman budaya positif sangat penting dilakukan, karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab,
dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki akhlak yang mulia. Pengembangan budaya positif ini merupakan cita-cita semua kita termasuk guru dan kepala sekolah, yang tentunya kita mengharapkan bahwasanya siswa-siswi kita ini adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun selama ini kita hanya mendapatkan siswa yang hanya menuruti apa yang kita harapkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sering sekali terulang kembali karena faktor daripada mereka mengikuti atau melakukan budaya positif itu bukan muncul dari dalam diri, tapi hanya karena takut kepada gurunya. Untuk itu Bapak Ibu, kita awali dengan memahami bahwasanya kita harus bisa memiliki perubahan paradigma berpikir, yakni paradigma berpikir bahwasanya kontrol pribadi diri siswa itu bukan terletak di tangan Bapak Ibu guru, tetapi yang memiliki kontrol diri siswa itu adalah dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa membimbing dan mengarahkan siswa, tidak untuk mengajak mereka mengikuti apa yang kita mau. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya punya 2 kasus atau 2 kegiatan. Yang pertama, ada yang berperan sebagai si A, di mana si A ini memiliki suatu rahasia yang disembunyikan dan sangat berharga, sehingga dia tutup dengan mengepalkan tangannya kuat-kuat atau erat-erat. Si A berusaha untuk tidak memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang telah ditutupinya itu. Sementara orang kedua adalah si B berperan untuk membujuk, merayu, ataupun mempengaruhi si A dengan berbagai cara agar ia mampu membuka dan menceritakan atau memperlihatkan apa isi daripada genggaman tangan yang dikepalkannya itu. Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, si A dengan segala daya mampunya tentu tidak pernah mau membuka, meskipun dirayu ataupun dipengaruhi oleh si B. Jadi dari sini Bapak Ibu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri adalah bukan orang lain, melainkan kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Meskipun banyak godaan, meskipun banyak rayuan atau hal-hal yang ingin mempengaruhi daripada pribadi kita, tetapi kita pasti tidak bisa mengikuti rayuan atau pengaruh dari luar itu jika kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, demikian halnya juga dari sini Bapak Ibu, pada kegiatan memahami budaya positif ini dengan perubahan paradigma berpikir bahwasanya yang memiliki kendali dalam setiap tingkah laku siswa adalah pribadi siswa itu sendiri. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ternyata selama ini ada miskonsepsi tentang pemahaman akan kontrol ini. Yakni yang pertama, bahwa selama ini kita memahami bahwa guru itu memiliki peran untuk mengontrol murid. Kedua, bahwa semua penguatan yang kita lakukan adalah bersifat positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah bahwa selama ini kita berpikir bahwa kritik ataupun saran yang membuat siswa kita itu merasa bersalah, itu dapat menjadikan mereka memiliki karakter yang berubah atau mengalami penguatan karakter. Dan yang keempat, selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa ini memiliki hak penuh untuk memaksakan murid atau siswa
untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi Bapak Ibu, jadi langkah pertama dalam membudayakan budaya positif adalah kita harus bisa dulu melakukan perubahan paradigma stimulus respon yang kita lakukan selama ini menjadi sebuah teori kontrol. Artinya Bapak Ibu, apakah kita bisa mengontrol seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagian berikut. Yang pertama adalah bagian stimulus respon dan yang bagian kedua adalah teori kontrol. Misalnya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita, itu adalah stimulus respon. Sebaiknya menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan yang sebaiknya, Bapak Ibu, adalah semua perilaku tentu memiliki tujuan dan alasan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara yang sebaiknya adalah hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi yang sebenarnya menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Keempat, pemaksaan pada suatu bujukan merupakan sesuatu hal yang gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang kelima, kita berpendapat bahwasanya model berpikir itu adalah menang kalah. Artinya guru itu harus menang, sementara siswa itu harus kalah atau mengalah. Yang sebaiknya menurut teori kontrol, model berpikir itu harus menciptakan sama-sama menyenangkan atau sama-sama menang-menang. Atau tidak ada yang disalahkan atau tidak ada yang merasa kalah dalam penyelesaian sebuah kasus. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita memahami apa itu disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan sebuah tata tertib atau aturan atau kepatuhan terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu hukuman itu tidak dapat digunakan sama sekali. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin pribadi dalam diri yang memiliki motivasi internal. Artinya disiplin itu muncul bukan karena pengaruh atau karena takut dengan ancaman dari orang lain. Sebaiknya disiplin itu muncul karena keinginan dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, tentunya kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dan hal ini bertolak belakang dengan pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya teori motivasi perilaku manusia itu dapat kita kategorikan, kita berikan contoh ada 3. Yang pertama, mengapa seseorang itu melakukan disiplin? 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya di sini Bapak Ibu bahwasanya motivasi siswa untuk disiplin itu adalah karena berasal dari luar dirinya sendiri atau motivasi eksternal. Karena takut adanya mendapatkan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Ini juga adalah merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga Bapak Ibu adalah karena mau menghargai diri sendiri, mau menghargai orang lain, dan ingin menjadi insan yang sesuai dengan harapan bersama. Dan yang ketiga ini merupakan adalah motivasi internal yang timbul dari dalam diri seseorang dengan tujuan untuk melaksanakan disiplin itu secara positif. Kita ambil satu contoh Bapak Ibu, mengapa anak-anak takut terlambat masuk sekolah. Ini karena sebenarnya motivasinya adalah karena takut kena hukuman.
atau takut nanti poinnya akan berkurang, seperti sistem poin yang kita berlakukan di sekolah kita. Jangan-jangan nanti poin saya akan bertambah. Itu adalah motivasi eksternal yang muncul dalam diri anak. Misalnya lagi hal yang lain, mengapa anak termotivasi untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Itu juga terkadang merupakan contoh motivasi eksternal, karena alasannya supaya jangan sampai guru menghukum karena tidak mengerjakan tugas, ataupun karena ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita akan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa menjadikan anak memiliki motivasi internal dalam dirinya, karena itu merupakan sesuatu hal yang sangat baik dalam mendukung peningkatan karakter dan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran disiplin di sekolah. Dalam mewujudkan pelaksanaan disiplin di sekolah, tentu harus dilaksanakan pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan budaya positif. Kegiatan budaya positif ini diawali dengan dibuatnya peraturan-peraturan kelas, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, maka akan menjadi lingkungan positif, dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan positif dan menjadi sebuah budaya positif yang berlaku di lingkungan sekolah. Pembahasan yang kedua yakni tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa alasan mengapa tidak dibuatnya peraturan saja, tetapi harus dimulai dengan dibuatnya sebuah keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas sedikit berbeda, di mana peraturan itu dimuat hanya oleh satu pihak saja, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh kesepakatan antara dua belah pihak, yakni kesepakatan antara guru dengan siswa. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sedangkan keyakinan akan lebih mencerminkan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan saja. Beberapa contoh perbedaan dari sebuah peraturan dengan keyakinan kelas yang mencerminkan nilai kebajikan yang dituju. 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sebuah peraturan. Tetapi dalam bentuk keyakinan kelas ini adalah sebuah tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Sementara untuk keyakinan kelas dapat kita buat menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada contoh berikut ini adalah beberapa gambar yang saya ambil ketika membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan siswa di dalam kelas. Terlihat anak-anak begitu antusias dalam membuat sebuah kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Sebuah peraturan selalu identik dengan hukuman atau pemberian penghargaan. Tetapi hukuman karena adanya penghargaan ini memiliki pengaruh atau efek yang luar biasa. Mari kita melihat beberapa tindakan-tindakan guru yang selama ini sedikit tidak sesuai atau kurang tepat. Dan ini adalah merupakan jenis hukuman atau konsekuensi. Saya berharap Bapak Ibu nantinya akan dapat memberikan jawaban atau tanggapan apakah tindakan ini atau contoh ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi.
Jadi Bapak Ibu, dapat kita membuat kesimpulan bahwasanya perbedaan hukuman dan konsekuensi dapat kita buat dalam bentuk tabel berikut ini. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya pemberian hukuman akan membuat adanya yang tersakiti. Sementara untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dasar manusia ada 4. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima. Kedua, kesenangan. Ketiga, penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Dari teori kebutuhan dasar manusia ini, maka ini adalah merupakan alasan-alasan klasik yang akan kita hadapi ketika anak akan melakukan pelanggaran kedisiplinan atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, karena sesuatu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia ternyata di dalam diri si anak belum terpenuhi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diri adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. 5. Sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa perbedaan-perbedaan dan nantinya kita akan dapat menemukan hal mana yang paling baik untuk bisa kita gunakan sebagai seorang guru dalam memposisikan kontrol diri kita untuk dapat menahan emosi dalam menghadapi berbagai kenakalan-kenakalan atau berbagai karakter-karakter buruk murid. Guru sebagai penghukum. Pada posisi ini, guru cenderung akan menunjuk-nunjuk siswa, menyindir, menghardik, dan menyakiti siswa. Dan biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya ya, awas ya, rasakan nanti apa akibatnya. Hasil yang diperoleh, siswa akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Selanjutnya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga gurunya akan marah-marah lagi. Dan dampak pada siswa akan kembali mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Posisi yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan cenderung menghabiskan waktu untuk berceramah dan selalu menasehati siswa. Seharusnya kamu harus sudah tahu, ibu sudah beberapa kali mengatakan, ibu stres menghadapi sikapmu ini. Dan hasilnya siswa akan sering melakukan tindakan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, dan juga berbohong. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru akan cenderung akan menjadi orang yang hanya melihat pelanggaran-pelanggaran siswa. Dan poin yang terakhir atau materi yang terakhir adalah tentang restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada posisi ini, restitusi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kasus atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa. Dalam penyelesaian masalah atau kasus siswa, maka segitiga restitusi merupakan solusi yang paling baik untuk dilakukan oleh guru di sekolah. Sama seperti namanya segitiga restitusi, maka ada 3 hal yang perlu dilakukan atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tahapan segitiga restitusi itu adalah 1. Menstabilkan identitas. Pada posisi menstabilkan identitas, guru akan terlebih dahulu memberikan kesempatan atau ruang kepada siswa untuk dapat memberikan waktu untuk dapat siswa itu mau menceritakan apa yang menjadi alasannya mengapa dia berbuat demikian, dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan seperti berikut. Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Pada keadaan ini, guru terlebih dahulu akan menstabilkan identitas siswa atau menstabilkan keadaan siswa agar tidak panik dalam menghadapi situasi, persoalan, akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga siswa akan diberikan waktu untuk sedikit menarik nafas dan kemudian akan menceritakan alasan-alasan ataupun tujuan mengapa dia melakukan tindakan-tindakan itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada posisi ini, guru akan memberikan waktu kepada si anak untuk melihat dan menceritakan serta menyampaikan alasan dia berbuat demikian. Misalnya dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan, "Nak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal yang demikian." Atau bisa juga dengan mengatakan, "Adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif lagi untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam posisi ini, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat apa efek atau akibat dari apa tindakan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Pada posisi ini juga guru akan menanyakan nilai-nilai mana yang telah dilanggar oleh siswa atau hal-hal apa yang telah dilanggar oleh siswa dari setiap nilai-nilai yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sehingga pada posisi ini si anak diberikan waktu untuk mencari solusi sendiri dan akan menyadari kesalahan yang dilakukannya sendiri serta akan berusaha memperbaiki dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sehingga guru pada posisi ini hanya memberikan tawaran, sementara yang memberikan keputusan atau mencari penyelesaian masalah adalah siswa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini sangat baik dilakukan di sekolah kita dalam upaya agar pendisiplinan yang kita lakukan tidak bersifat sementara waktu, tetapi akan menjadi sebuah kebiasaan baik yang akan terus dilakukan oleh setiap siswa. Di mana pada saat ini kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama dalam menuntun atau memperbaiki serta memiliki hati yang penuh dengan kesabaran dalam menghadapi setiap tindakan dan kesalahan atas semua perilaku ataupun tindakan-tindakan yang sangat kurang terpuji yang dilakukan oleh siswa. Jadi Bapak Ibu, tentunya dalam materi budaya positif ini sangat diharapkan bagi kita untuk lebih memberikan waktu, perhatian, dan menjadi manajer dan mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sehingga kita akan senantiasa Permisi Bu, apa saya boleh masuk? ya, silakan duduk. Frans, kamu tahu alasan mengapa kamu dipanggil ke sini? Saya tahu Bu, soalnya saya terlambat ke hari ini. Ibu memang paham kalau setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga waktu sekolah seperti kamu juga pernah melakukan kesalahan ini. Tapi ibu mau tahu, kira-kira apa alasan kamu hari ini datang terlambat? Jadi Bu, tadi pagi saya menonton bola Bu sama bapak saya dan Ibu langsung keluar. Dan baru sih jam 4 dan saya terlambat dulu dan saya juga terlambat mau Bu. Nah, tentunya kan kamu sadar kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu lakukan ini dan apa akibatnya untuk kamu ketika kamu datang terlambat. Saya tahu kalau saya datang terlambat, saya terlambat mengikuti proses kalian dalam kelas. Sekarang menurut kamu supaya besok kamu tidak datang terlambat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Yang saya lakukan Bu, mulai dari hari ini saya harus mengatur kegiatan saya Bu. Saya mau melakukan apa dan supaya saya itu bisa tidur dengan cepat dan saya bisa tidur dan bisa tidak terlambat lagi sampai ke sekolah.
ibu atau untuk dirimu sendiri? Saya berjanji untuk kebaikan diri saya sendiri. Baik, terima kasih kalau kamu sudah sadar akan kesalahan kamu, dan ibu berharap kamu bisa memperbaikinya kembali supaya besok jangan lagi datang terlambat ke sekolah. Baik Bu. Sekarang silakan masuk kelas dan belajar seperti biasanya, dan semoga besok kamu juga tidak mengulangi hal itu. Baik Bu. Baik, terima kasih. There's a place I have found in the shade on the ground, far from every central. Perkenalkan, nama saya Frans Mateo Yungu. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan saya merupakan murid dari SMA Negeri 3 Bumi Sekolah. Jadi setelah saya mengalami yaitu terapan segitiga restitusi yang diterapkan oleh guru saya menyadari bahwa metode tersebut jelas lebih baik dari metode yang dilakukan sebelumnya. Contohnya ketika saya melakukan suatu kesalahan seperti terlambat, saya malah disuruh jongkokan atau malah disuruh baris atau dijemur di bawah sinar matahari. Menurut saya tidak akan jerak akan hal tersebut. Dan ketika kita diterapkan dengan metode segitiga restitusi, kita bisa menyadari bahwa kita itu harusnya sadar akan kesalahan kita. Kita bukan takut terhadap peraturan sekolah, namun kita sadar akan akibat yang kita terima. Contohnya ketika kita terlambat, kita akan ketinggalan proses KBM. Kita sadar akan hal tersebut, dan itu yang membuat kita jerah. Jadi terapan segitiga restitusi ini, di sini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menyuarakan solusi apa yang sebaiknya kita tawarkan kepada guru sehingga kita bisa jerah akan hal tersebut. Sekian menurut saya tentang metode segitiga restitusi yang diterapkan selama ini. Dan semoga metode segitiga restitusi ini bisa diterapkan ke depannya. Yahoo! Nama saya Lucinda Sari, guru bimbingan konseling SMA Negeri 3. Tanggapan saya pada kegiatan pengimbasan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sukanikmat Jebua, CGP Angkatan 7, sangatlah baik. Karena saya sangat merespon kegiatan itu, di mana di saat saya mengikuti kegiatan itu, saya melihat begitu banyak hal-hal baru yang saya lihat. Dari dalam materi tersebut disampaikan bahwa bagaimana kita mengatasi persoalan anak dan mengenal anak lebih jauh lagi. Di dalam kegiatan itu saya melihat antusias kami sebagai peserta sangat baik, di mana kami banyak tidak mengetahui hal-hal yang sangat sensitif bagi anak-anak. Tapi satu hal yang saya sangat responi bahwa kegiatan dan materi yang diberikan mengubah pola pikir saya dalam menangani anak-anak. Karena di dalam menyelesaikan masalah siswa, satu hal yang kita pahami bahwa anak-anak adalah anak kita dan dia adalah harapan bangsa. Dan harapan kita ke depan bahwa anak-anak SMA Negeri 3 dapat mendapatkan pelayanan pendidikan, bahkan pengasuhan secara bimbingan pada anak-anak agar lebih terarah dan dari hal-hal yang positif. Karena kita tahu sendiri bahwa keadaan dilema anak-anak sekarang banyak yang mengarah ke negatif. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus berpikiran positif dan memberikan hal-hal yang baik bagi anak-anak agar anak-anak termotivasi untuk lebih berkarya di masa-masa yang akan datang. Baiklah, ini yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.